Assalamualaikum. Oh, belum ya? Belum kenalan ya? Nama saya Melati Hanifah, dipanggilnya Bu Mela. Saya ngajarnya di kelas 14. Pas banget, hari ini kita mau ngebahas tentang bunyi, tentang suara. Bunyi itu energi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi karena adanya bunyi nih, kayak gini, bunyi yang merambat melalui udara, makanya kita bisa mendengar, masuk ke telinga kita. Bagian-bagian dari bunyi yang harus kita kenal itu ada 3, ada frekuensi, ada amplitudo, dan juga ada resonansi. Frekuensi itu tinggi dan rendahnya bunyi, jadi tingginya melengking, rendahnya berarti tidak terdengar. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu terbagi menjadi 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Gitu. Kalau infrasonik itu getaran bunyi yang getarannya tuh di bawah 20 getaran per detik, jadi pelan banget. 20 getaran per detik itu kan berarti dia pelan ya. Kira-kira sekitar 4 getaran saja untuk sampai ke 1 detiknya gitu. 4 getaran, 20 getaran per detik. Nah, biasanya yang bisa dengar cuma jangkrik sama anjing aja sih, kita nggak bisa dengar, makanya susah untuk memberi contohnya. Enggak, makanya ibu susah ngasih contohnya karena nggak pernah dengar juga. Ada audiosonik. Nah, kalau audiosonik itu getarannya di atas 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Kayak tadi suara candi itu berarti dia antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Kalau itu bisa didengar juga oleh kita, manusia, kelelawar, lumba-lumba, termasuk jangkrik dan anjing tadi juga bisa dengar karena ini suara normal lah istilahnya. Betul sekali. Satu lagi ada ultrasonik. Kalau ultrasonik ini getarannya di atas 20.000 getaran per detik. Nah, ini lebih kencang daripada jeritan yang paling tinggi yang pernah kita dengar. Ya, yang bisa dengar sih hanya kelelawar dan lumba-lumba kalau sampai saat ini. Oh, sama satu lagi, laba-laba. Kenapa mereka bisa dengar? Karena penglihatan kelelawar, penglihatan lumba-lumba, penglihatan laba-laba kalau di tempat terang itu kan terbatas. Jadi mereka menggunakan pantulan suara ultrasonik untuk mencari makan. Jangan, nanti gendang telinganya bisa pecah. Manusia juga bisa pakai frekuensi ultrasonik, tapi bukan untuk dipakai di telinga. Contohnya, kita bisa memakai getaran ultrasonik pada mobil. Mobil yang kalian pakai sehari-hari itu kan kalau mau parkir mundur ke belakang itu kan suka bunyi pup pup pup. Nah, itu di sensor parkirnya dipasang getaran ultrasonik, pakai alat yang bisa getaran ultrasonik. Nah, atau pada kapal selam. Kapal selam juga dipasang pada alat sonarnya untuk mengetahui keadaan di permukaan. Atau bisa juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan pas dipakainya tuh pada alat USG atau alat ultrasonografi. Nah, alatnya itu dipasang sensor sonar, sensor ultrasonik, nanti digunakan untuk memantulkan bunyi saja. Jadi bunyi ultrasoniknya dipakai untuk memantulkan sehingga kita bisa mengetahui keadaan yang tidak bisa kita lihat. Sama cara kerjanya dengan cara kerja kelelawar dan lumba-lumba. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo itu kalau tadi frekuensi tinggi dan rendah bunyi, kalau amplitudo itu kuat dan lemahnya bunyi.
Contohnya kalau kalian pasti punya HP kan, punya TV atau radio di rumah. Nah, tombol volume yang suka kita pakai untuk membesarkan dan mengecilkan suaranya itu adalah contoh dari amplitudo. Jadi semua kalau kita kencengin kan suaranya kenceng banget tuh. Nah, itu adalah contoh amplitudo. Direndahin, dipelanin, berarti amplitudonya rendah. Tekanan suara amplitudo yang aman untuk kita gunakan itu di bawah 75 desibel. Satuannya itu pakai desibel ya kalau amplitudo itu. Nah, kalau di atas 120 desibel itu bahaya untuk kita. Karena nanti bisa bergetar, jadi nanti merusak ke otak. Contohnya, pernah naik pesawat nggak? Nah, kalau di bandara, tahu kan kalau di bandara suka ada penjaga yang kayak apa ya, kalau kita istilahnya depan ini tukang parkir pesawat. Nah, itu mereka kan pakai headphone ya. Kenapa mereka pakai headphone? Karena suara amplitudonya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, nanti kalau terus-terusan didengar nanti rusak ke otaknya. Itu contoh suara amplitudo yang di atas 120 desibel. Resonansi itu efek dari frekuensi dan amplitudo. Kalau frekuensinya tinggi, amplitudonya tinggi, maka kita juga akan semakin merasakannya gitu. Manfaat dari resonansi, manfaat kita mempelajari resonansi itu dipakai contohnya pada alat musik. Kenapa alat musik itu selalu berongga? Karena di dalamnya ada resonansi. Contohnya gitar itu kan dalamnya kosong nih, bentuknya kan gitu, dalamnya kosong. Nah, di dalam kosongnya itu, disitulah resonansi terjadi. Ketika kita getarkan senar gitarnya, maka di dalamnya terjadi resonansi, di dalam gitar terjadi resonansi, maka keluarlah suara yang dapat kita dengar sehari-hari. Bedug, kendang, itu resonansi. Semakin dipukul, semakin kenceng Kak. Semakin dipukulnya keras, semakin dipetiknya keras, maka suaranya semakin keras juga kita dengar. Itu efek dari resonansi. Kerugian resonansi itu kalau terlalu keras bisa menghancurkan benda. Selain bisa mengganggu ke kita gitu ya, kalau terlalu keras kan kita jadi budeg ya, jadi tuli. Nah, bisa juga sampai menghancurkan benda. Contohnya suara kereta yang terus-menerus keras, itu rumah-rumah di sekitar rel kereta kan bisa sampai hancur. Atau suara petir yang terlalu keras itu bisa memecahkan kaca jendela. Oke, sekarang sudah pecah. Kita lihat pecahannya seperti ini. Itu contoh-contoh kerugian dari resonansi yang terlalu keras ya. Telinga dong. Kita pakai telinga dong ya untuk mendengarkan bunyi. Itu salah satu alat indera kita yang berguna untuk mendengar. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Di bagian luar telinga itu ada daun telinga, juga ada lubang telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap bunyi. Lubang telinga itu untuk saluran bunyi itu sehingga sampai ke bagian tengah telinga. Nah, yang kedua ada bagian tengah telinga. Bagian tengah telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan yang terakhir ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius itu berfungsi untuk menyeimbangkan udara yang masuk dan yang keluar ke telinga kita. Nah, contoh saluran Eustachius yang terganggu itu contohnya kalau bahasa Sundanya tuh mepeg. Apa sih bahasa Indonesianya, tahu nggak sih? Kan kalau misalnya nih contohnya nih ya, kalau misalnya kita berenang terus nggak ditutup telinganya,
biasanya pas keluar tuh kan biasanya kayak berdengung gitu ya, kayak yang ditutup. Nah itu berarti saluran eustachius kita sedang terganggu karena udaranya bertabrakan dengan air dari kolam renang. Itu saluran eustachius yang terganggu. Nah yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terbagi menjadi 4. Ada rumah siput, ada tingkap jorong, ada tingkap bundar, ada 3 saluran setengah lingkaran. Di rumah siput ada yang dinamakan ujung saraf pendengar. Jadi kan tubuh kita ini penuh dengan saraf-saraf gitu ya. Nah, ujung saraf pendengar itu terdapat di rumah siput dan itu sangat sensitif. Jadi harus hati-hati, jangan sampai getarannya membingungkan saraf pendengarnya. Tingkap jorong dan tingkap bundar adalah tutup dari rumah siput. Tutup di rumah siput bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalau fungsi 3 saluran pendengar itu ada, ternyata 3 saluran pendengar itu juga berfungsi sebagai alat penyeimbang di tubuh kita. Jadi kita bisa seimbang ketika berjalan, berdiri, itu atas bantuan dari 3 saluran setengah lingkaran. Itu bagian-bagian telinga. Oh, cara kerja telinga gitu. Nah, cara kerja telinga itu seperti tadi yang udah Ibu bilang, berawal dari bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu masuk ke lubang telinga, melalui lubang bagian luar telinga itu ya lubang telinga, terus kena ke gendang telinga. Gendang telinga ada di bagian tengah, nanti gendang telinganya kan jadi bergetar tuh. Dibantu oleh 3 tulang pendengar, diteruskan menuju rumah siput. Menuju rumah siput, lalu diterima oleh saraf-saraf pendengar, ujung-ujung saraf pendengar. Kalau ada bunyi yang masuk ke dalam telinga kita, itu saluran eustachius menjaga agar udaranya tetap seimbang. Ketika sampai ke rumah siput, tingkap jorong dan tingkap bundarnya terbuka. Nah, sehingga bisa oleh rumah siput bunyi itu diubah menjadi sinyal yang dikirimkan ke otak. Oleh otak diterjemahkan bunyi tersebut menjadi menjadi apa yang kita pahami gitu. Misalnya ini kayak ini bunyi candi, itu masuk ke lubang telinga lalu terus masuk sampai ke rumah siput, diterjemahkan, oh itu adalah bunyi orang sedang membangun candi, kayak gitu. Penyakit telinga itu terbagi menjadi 2. Ada yang bawaan lahir, jadi sudah dari lahir itu. Ada juga yang disebabkan oleh benda asing atau sikap kita sendiri. Yang pertama itu bawaan lahir ya, yang disebut otosklerosis. Otosklerosis itu biasanya Kamu lapar. Itu otosklerosis. Ya, untuk mengingatnya boleh lah ya pakai otak-otak dan sosis, tapi kalau disatukan jadi otosklerosis. Otosklerosis itu adalah gangguan tulang telinga yang tumbuh berlebih sehingga menutup ke gendang telinga dan rumah siput, jadi tidak bisa mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua itu akibat dari kelakuan kita sendiri atau benda asing yang masuk ke telinga. Disebut otitis media. Ingat, otitis media. Otitis media itu terjadi biasanya kalau ada benda asing yang masuk ke dalam telinga kita. Contohnya cotton bud yang masuk terlalu dalam, atau ada hewan yang masuk ke telinga kita, atau kalau anak kecil kadang ada suka bola mainan, bola kecil-kecil atau kacang hijau itu masuk ke dalam telinga, sehingga menyebabkan telinga kita ini di bagian tengah ini menjadi berkuman, bahkan sampai bernanah. Itu juga bisa menyebabkan ketulian karena merusak gendang telinga dan merusak rumah siput. Sebenarnya cara yang paling aman adalah pergi ke dokter THT untuk membersihkan telinga. Tapi kan mahal tuh ya, kita bisa membersihkan sendiri. Tapi jangan tunggu sampai lama. Jadi bersihkan dengan menggunakan cotton bud, tapi akan lebih baik jangan dikerjakan sendiri. Minta bantuan orang dewasa atau orang lain untuk membantu membersihkan kita menggunakan cotton bud. Terus jangan menggunakan benda yang keras, seperti yang dari besi atau dari kayu masuk ke telinga kita, karena itu nanti bisa menyebabkan luka. Yang lain lagi, jangan memasukkan benda asing ke telinga kita. Jangan dimasukkan
biji-bijian atau bola-bola kecil itu jangan, karena bahaya, nanti telinganya bisa mampat. Mobil yang kamu mah. Terus hindari juga suara bising. Jangan terlalu sering mendengar suara-suara bising. Jangan terlalu lama memakai headphone atau earphone, karena apalagi dengan suara yang kencang, karena bisa menyebabkan gendang telinga bergetar terlalu kencang sehingga bisa sampai pecah, atau saraf mendengarnya menjadi bingung karena terlalu kencang suara yang masuk. Dan yang terakhir, kalau terasa sakit jangan diobati sendiri, sebaiknya ke dokter karena itu berbahaya. Itu mitos, jangan percaya, nggak ada itu. Kalau daun telinga kita panas berarti ada suhu di sekitar kita yang berbeda dengan yang di dalam tubuh kita. Bukan karena ada yang ngomongin, jangan percaya, itu tahayul. Tuh, musyrik, hindari kemusyrikan. Allahu Akbar. Sudah ya? Nantilah ketemu lagi materi berikutnya sama Bu Mela. Untuk sekarang cukup sampai di sini, kita sudah membahas tentang bunyi, tentang telinga. Oh iya, nggak ada tugas kan? Ada dong, ada tugasnya. Nanti cek WAG ya, cek WA grupnya. Grup WA-nya nanti ada tugas yang sudah diberikan, yang akan diberikan oleh guru masing-masing. Dikerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda biar nggak numpuk. Ya, karena sudah selesai, Ibu pamit dulu ya. Sudah sore, waktunya mandi. Assalamualaikum.